Assalamualaikum. Ada yang pernah coba sambal udang belum? Iya, sambal udang. Jadi udangnya disatukan dengan sambal. Rasanya gurih banget loh. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Salah satu bahan yang harus ada dalam pembuatan sambal ini yaitu udang. Saya menggunakan 4 ekor udang yang ukurannya cukup besar. Udang ini saya beri bumbu dengan lada putih dan garam. Kemudian aduk-aduk sampai semua bahannya merata, lalu simpan dulu beberapa saat sebelum diolah. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan sambal ini, 2 siung bawang merah. Saya menggunakan ukuran yang sedang. Kemudian 2 buah cili api. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan ya. Gunakan juga 5 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Nanti serainya hanya digunakan yang bagian putihnya saja. Dan 1 buah jeruk kasturi. Selain udang, bahan-bahannya nanti akan digunakan mentah. Jadi usahakan menggunakan bahan yang segar ya. Saya juga menggunakan gula putih dan garam. Udangnya sudah sangat gurih, jadi saya tidak menambahkan kaldu bubuk. Oh iya, berikut rangkuman bahan-bahannya. Iris-iris bawang merah. Saya iris semua bahannya dulu agar nanti pada saat dihaluskan jadi lebih mudah. Ini bawangnya sudah selesai, selanjutnya iris juga cili apinya. Karena digunakan mentah, cili api ini rasanya jadi jauh lebih pedas loh. Untuk menghaluskan bahan-bahan ini bisa saja sih menggunakan chopper. Tapi menurut saya dengan menggunakan ulekan rasanya jadi jauh lebih enak. Selanjutnya, buang bagian tengah daun jeruk. Jika dipakai, bagian tengahnya ini akan mengganggu pada saat nanti makan. Setelah bagian tengahnya dibuang, iris tipis daun jeruknya. Iris setipis mungkin ya. Selanjutnya, iris tipis juga serainya. Iris tipis bagian putihnya saja. Untuk bagian hijaunya jangan dibuang ya. Bisa digunakan pada saat nanti memasak yang masakannya menggunakan serai. Tetap wangi kok walaupun digunakan hanya bagian hijaunya saja. Ini semuanya sudah selesai, selanjutnya kita tumbuk. Saya ingin bawang dan cili apinya lebih halus, jadi saya tumbuk duluan. Tambahkan gula putih. Jangan lupa tambahkan juga garam. Lalu tumbuk 2 bahan ini sampai halus. Setelah halus seperti ini, lalu tambahkan sisa bahan lainnya. Tumbuk kembali, tapi jangan sampai halus ya. Diaduk-aduk dan tekan-tekan sedikit saja. Ini sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya kita goreng udangnya. Panaskan minyak, lalu masukkan udang. Saat menggorengnya, tidak usah terlalu lama, sekitar 3 menit saja. Jadi 1,5 menit di setiap sisinya. Satu sisi udangnya sudah mulai berubah warna, jangan lupa dibalik. Setelah sekitar 3 menit, udangnya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Oh iya, jangan lupa matikan kompornya. Tambahkan udang yang sudah matang ke dalam bumbu yang sudah ditumbuk. Lalu tumbuk-tumbuk juga udangnya. Tuh, jadinya seperti ini. Tidak terlalu halus, tapi masih ada teksturnya. Terakhir, tambahkan perasan jeruk kasturi. Untuk banyaknya jeruk bisa disesuaikan ya. Saya gunakan setengah dulu. Tapi kalau kurang asam bisa ditambahkan lagi. Resep pertamanya sudah jadi, sambal udang. Selanjutnya, resep kedua tetap persambalan yang menggunakan seafood. Kali ini saya membuat sambal teri bunga kecombrang. Ayo, di sini siapa yang suka kecombrang atau ada yang belum tahu? Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Lanjut simak lagi yuk videonya. Siapkan 50 gram ikan teri asin yang sudah direndam dengan air panas sebelumnya. Saya rendam agak lama agar nanti hasilnya tidak terlalu asin. Kemudian untuk bumbu-bumbunya saya menggunakan 5 siung bawang merah, 3 buah cili api. Nah, satu bahan ini nih yang bikin sambalnya jadi tambah enak, bunga kecombrang. Saya menggunakan setengah bagian saja. Selain itu, saya menggunakan 3 lembar daun jeruk.
Oh ya, berikut rangkuman bahan-bahannya. Sekarang kita potong-potong bawang merahnya ya. Potong-potong dengan ukuran agak besar. Ada yang tahu nggak? Bawang merah yang ukurannya kecil-kecil yang biasanya dibuat untuk acar. Nah, jika menggunakan bawang merah yang ukurannya kecil seperti itu, tidak usah dipotong. Gunakan satuan saja. Biasanya rasa bawang merah yang kecil itu lebih manis dibandingkan dengan bawang merah yang ukurannya jauh lebih besar. Ini bawang merahnya sudah mulai selesai, selanjutnya kita potong-potong cili apinya. Untuk ukurannya saya potong-potong kecil juga, tapi kalau mau dicincang halus juga boleh. Pemotongan cili apinya sudah mulai selesai, selanjutnya iris tipis daun jeruknya. Jangan lupa bagian tengah daun jeruknya dibuang juga ya, agar nanti pada saat makan tidak ada yang mengganggu. Bagian tengahnya ini cukup alot. Iris-iris daun jeruknya setipis mungkin. Setelah selesai, selanjutnya potong-potong atau iris bunga kecombrangnya. Bunga kecombrang ini kan berlapis-lapis. Saya menggunakan bagian muda yang ada di dalamnya. Semua bahan yang sudah dipotong atau diiris, sisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak, kemudian goreng terinya. Aduk-aduk agar semuanya matang merata. Kalau nggak mau digoreng juga bisa sih, tapi nanti pada saat memasak ditambahkan air. Nah, untuk masakan kali ini saya ingin ada tekstur yang crunchy, jadi nanti pada saat memasaknya saya tidak menambahkan air. Ini terinya sudah matang, tiriskan terlebih dahulu, kemudian menggunakan wajan yang sama, kurangi minyaknya, lalu tumis bawang merahnya. Duh, kalau bawang merah ditumis seperti ini, wanginya keluar banget. Enak deh. Bolak-balik sampai bawangnya layu. Setelah layu seperti ini, kemudian masukkan bahan lainnya. Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata dan matang. Setelah layu dan matang seperti ini, baru kita masukkan teri yang sudah digoreng. Aduk-aduk sebentar, kemudian jangan lupa dikasih bumbu ya. Tambahkan kaldu bubuk, garam, lada putih, dan sedikit gula putih jika suka. Kalau nggak suka gula putih, bisa ditambahkan dengan kecap atau gula merah. Aduk-aduk kembali sebentar saja, kemudian koreksi rasa. Jika sudah pas, matikan kompor. Dua menu sambal ini dijamin bikin gagal diet. Resep keduanya sudah jadi, sambal teri bunga kecombrang. Jadi lebih suka menu yang mana nih? Yang ada udangnya atau yang pakai ikan teri? Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa recook ya. Bye.